dengan mengusung konsep klasik minimalis dan menyesuaikan beberapa request dari pemilik rumah. Kali ini tim saya berhasil membuat konsep rumah klasik minimalis di lahan terbatas. Tentu rumah ini berbeda dari kebanyakan rumah-rumah yang kita buat di area perumahan. Dengan tampilan bata expose yang hampir menyeluruh di bagian fasad di dalam rumah, dan tambahan pintu gebyok arsitektur khas Jawa, tentu akan menambah nuansa rumah ini cukup menarik untuk diulas. Ikuti terus perjalanan kami di Property Channel. Halo Sobat Properti, saya doakan semua yang melihat video ini saat ini dalam keadaan sehat dan impiannya membangun rumah segera terlaksanakan. Kali ini yang saya review cukup menarik Sobat Properti, karena meskipun di lahan terbatas dan sesuai konsep dari pemilik rumah mau menghadirkan rumah klasik minimalis, tentunya akan membuat review kali ini cukup menarik. Dari fasad depan kita sudah terlihat pagar ini. Nah, jadi konsep depan rumah nanti akan ada pagar yang kita bentuk sedemikian rupa ini seperti yang ditunjukkan. Ini nanti akan kita lapisi dengan batu alam dan akan menimbulkan kesan mirip pagar candi, dan ada pintu-pintunya yang terbuat dari kayu seperti itu. Terus yang sebelah kanan masih ada space untuk carport. Jadi kebetulan lebar rumah ini berada di posisi pojok dengan ukuran 6x14. Oke Sobat Properti, kita mulai membahas pada bagian fasad depan. Dari tampilan depan kita sudah melihat langsung bahwa hampir mayoritas fasad depan sudah ditutupi oleh bata expose dan dipermanis menggunakan pintu kayu gebyok khas Jawa. Jadi tampilan minimalisnya dapat dan juga gaya klasik kunonya juga dapat. Bagian depan masih ada sisa lahan, ini nanti akan jadi taman, dan sebelah kanannya dari video ini masih tersisa untuk carport. Jadi lumayan masih oke lah kalau untuk space publiknya seperti itu. Terus di area carport ini kalau yang warna putih ini adalah tempat untuk septic tank Sobat Properti. Jadi karena rumah ini sudah habis lahannya, penempatan septic tank kita tempatkan di bagian depan sendiri. Jadi kalau nguras dan sebagainya lebih mudah. Nah, gaya arsitektur pintu gebyok ini yang menimbulkan kesan Jawa kunonya itu kelihatan banget. Nah, ada yang tahu enggak kira-kira harga pintu gebyok seukuran ini kira-kira 1,5 kali 2,5 meter? Kira-kira berapa harganya? Spill di kolom komentar. Jadi pintu gebyok itu mayoritas memang sudah ada ukiran pahatan ya. Pahatan manual ini yang membuat harganya jauh lebih mahal dibanding pintu-pintu pada umumnya. Dan ini juga cukup keren, ada kunci pintunya yang model-model klasik. Terus kalau untuk lantai ini kok kelihatan kusam ya. Nah, nanti kita bahas lantainya nih, tapi sebelum membahas saya ajak masuk dulu, nanti akan saya bahas khusus untuk lantai, ada sesinya sendiri. Oke, sebelum masuk rumah kita ucapkan salam dulu ya Sobat Properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepada, mohon izin Bapak mau masuk. Ya, monggo silakan. Oke, karena sudah diizinkan, kita masuk dan kita review ke dalam. Ini adalah area ruang utama dan akan jadi area ruang tamu. Pada bagian plafon kita menggunakan plafon standar, menggunakan plafon gypsum yang warna putih dengan ada drop ceiling pada bagian atasnya. Dipadu padankan dengan hampir keseluruhan dindingnya dibalut menggunakan bata expose. Nah, bata expose itu apa sih Mas? Nah, kita ulas ya. Bata expose itu
pemakaiannya. Jadi ini bukan batu bata yang sudah jadi. Jadi, nah ini kebetulan ada sisa materialnya. Bata expose itu pemasangannya ini kita tempelkan. Jadi sebelumnya sudah ada dinding yang kita buat dari bata merah. Terus bata expose ini kita tempelkan semuanya. Nah, kalau belum jadi, itu kondisinya masih terlihat kusam seperti ini sih Sobat Properti. Rata-rata ini ukurannya 8 kali 20 kalau nggak salah, dengan ketebalan hampir 5 cm. Nah, kalau sudah dipasang sedemikian rupa, memang pemasangan bata expose ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan ya, karena harus menjaga kerapian dan juga kerapatannya seperti itu. Kalau sudah dipasang, barulah nanti terus kalau sudah mengkilat itu di coating. Nah, jadi sebenarnya itu Sobat Properti, itu ada tembok di balik bata expose ini. Jadi ini bukan bata yang sudah ditata rapat seperti itu. Jadi ada dua model bata, yang kayak candi itu yang langsung batu bata disusun sedemikian rupa. Kalau ini bata tempel, bata expose seperti itu. Apalagi kalau ada tampilan agak gosongnya ya, jadi lebih kesannya itu lebih oke, lebih worth it begitu. Rumah ini bisa mengakomodir 2 kamar tidur dan sesuai permintaan, lagi-lagi sesuai permintaan dari pemilik rumah, area ruang keluarga, area kamar itu kita bata expose semua. Dan kalau tampilan bata expose di dalam kamar ini belum di coating Sobat. Nah, kelihatan ya masih kusem. Dan ini tadi yang tak sebut masih ada kayak gosong-gosongnya, itu menimbulkan kesan apa ya? Kalau ayam panggang ada gosong-gosongnya sedikit itu enak. Nah, kalau bata expose ada gosong-gosongnya itu lebih bagus. Nah, jadi variatif gitu. Terus kalau lantai, nah kita mulai masuk ke variabel lantai ya. Lantai yang terlihat kusam ini, jadi kan masih terlihat kusam. Ini kita menggunakan materialnya material tegel. Jadi kebetulan tegelnya ini warnanya itu agak merah-merah muda dan memang agak kusam. Tapi apakah ini nanti bisa dibuat bagus? Bisa no, kan nanti bisa dilakukan finishing lagi. Nah, dan itu ada gambarnya, ada coraknya seperti itu, kayak khas kunonya di beberapa titik yang kita rangkai. Jadi karena masih kotor belum terlihat, tapi nantinya akan kita finishing agar cukup bagus seperti itu. Kira-kira finishingnya menggunakan apa? Yuk yang tahu spill ya, komentar ya. Nah, ini yang motifnya seperti yang tak sampaikan, seperti yang tak pegang tadi. Tapi rata-rata warnanya banyak yang tidak ada motifnya. Terus kita masuk ke bagian dapur. Jadi kalau lihat tata ruangnya, rumah ini tadi tanpa penyekat Sobat Properti. Jadi langsung kelihatan dapur. Kalau mau disekat ya nanti dikasih gebyok juga, bagus tuh gebyok penyekat. Langsung dapur, dan sebelah sisi satunya juga ada kamar. Cukup menarik ya, ini perpaduan minimalis klasik dan baru kali ini kita mengerjakan. Tentu ini membutuhkan kerumitan sendiri dan membutuhkan ekstra sabar dan lain sebagainya. Oke, untuk bata expose itu karena sebelumnya ini menggunakan bata itu ukurannya 10 cm. Jadi ketika ditambahi bata expose tentu akan mengeluarkan ketebalan dari bata expose itu, jadi tampilannya nggak rata begitu. Terus kalau untuk shaded ini kita peges agar sudutnya juga cukup bagus. Dan jangan lupa kalau menggunakan bata expose tentu material untuk finishingnya, untuk perkayuannya juga menggunakan kayu jati biar lebih ger begitu. Keren ya. Kira-kira saya yakin Sobat Properti ada yang suka dan kok aneh ya rumahnya seperti itu. Tapi beberapa orang menyukai. Jadi karena model klasik dan model minimalis, model modernisasi itu tentu punya pangsa pasar sendiri. Dan terus terang secara biaya model seperti ini akan jauh lebih banyak dibanding model standar-standar pada umumnya yang hanya menggunakan tembok. Tentu saja karena penggunaan bata expose ini memerlukan banyak tenaga, memerlukan banyak waktu, dan juga biaya yang tidak murah. Karena bata expose itu dimensinya cukup kecil, jadi perlu kesabaran untuk memasangnya.
Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat properti dan sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum